salamnya, ada informasinya, ada juga iklannya. Halo, halo, suara di radio. Saya mau mendengar suara di radio. Ada lagu-lagunya, ada titip salamnya, ada informasinya, ada juga iklannya. Hello, hello, suara di radio. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo. Ketemu lagi sama Bu Pipit Dan Bu Putri. Nah, minggu ini kita sudah masuk minggu ke-11. Nah, kenapa ya tadi diajak nyanyi-nyanyi suara radio? Nah, karena tema Kita minggu sudah berganti. ini temanya sudah ganti. Nah, radio itu apa ya Bu ya? Radio itu adalah alat komunikasi. Yeay, Nah. minggu ini temanya adalah alat komunikasi. Alat komunikasi itu apa sih? Nah, alat komunikasi itu Adalah semua media atau alat yang digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi, baik itu kepada satu orang maupun ke banyak orang. contohnya kayak Bu Pipit mau menghubungi Bu Putri. Nah, bisa menggunakan alat komunikasi, biasanya juga sama semua gurunya. Nah, bisa satu orang atau ke semua orang atau langsung ke anak-anak juga seperti media YouTube ini. Nah, minggu ini kita akan membahas macam-macam alat komunikasi berdasarkan zaman penggunaannya. Nah, zaman penggunaan itu apa sih? Masa berlakunya, waktunya, walaupun sampai saat ini juga masih ada yang menggunakan. Nah, contohnya apa alat komunikasi berdasarkan zaman penggunaannya? Itu dibedakan menjadi dua, yaitu alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Nah, yang anak-anak ketahui, kita cerita dulu ya Bu ya, alat komunikasi tradisional. Nah, pada zaman dahulu itu masih digunakannya beduk atau lonceng atau kentongan. Nah, Itu apa gunanya? untuk memberi informasi kalau ada waktunya masuk atau waktu banjir atau ada maling menggunakan alat tersebut, memberitahu warganya kalau ada Untuk bahaya. menginformasikan. Nah, yang kedua ada asap. Nah, kalau kita di gunung perlu kita meminta bantuan itu menggunakan asap, ada kode sandinya kalau zaman Nah, dulu. betul. Nah, yang ketiga merpati pos. Zaman dulu mau komunikasi nggak semudah zaman sekarang, menggunakan merpati pos, membuat surat kecil ditali di merpatinya terbang ke tujuan surat tersebut. Merpatinya hebat ya Bu ya, bisa Iya. mengirimkan surat. Nah, yang keempat ada telepon kaleng zaman dulu, cuma jaraknya cuma dekat, mungkin yang tetanggaan saja. Nah, lalu yang kelima daun lontar atau prasasti. Daun lontar itu biasanya yang kayak peluit itu loh Bu. Iya. Nah, atau prasasti zaman dulu itu di candi-candi itu fungsinya untuk memberikan informasi kalau ada terjadi sesuatu peristiwa. Ditulisnya itu di batu. Nah, ada surat. Bu Pipit kirim surat ke anak-anak lewat kantor pos. Nah, yang terakhir ini sudah masanya mendekati modern, yaitu menggunakan telegraf. Telegraf ini menggunakan pita-pita dari alat lalu dikirimkan. Nah, sekarang alat komunikasi modern. Yang pertama yaitu ada telepon. Anak-anak tahu kan ada telepon yang bunyi kring. Nah, kalau berbunyi kring berarti diangkat. Ada telepon kabel yang pertama, yang kedua Ada telepon genggam. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ada telepon genggam atau HP. anak-anak taunya HP itu gunanya juga untuk memberikan informasi. Yang ketiga yaitu radio. Anak-anak punya radio di rumahnya. Nah, itu juga termasuk alat komunikasi. Tadi di awal sudah disebutkan di lagunya, kalau di radio bisa mendengarkan lagu-lagu, mendapatkan informasi, bisa titip salam juga. Ada juga iklannya. Nah, Kita anak-anak jadi biar tahu. Ada iklan apa saja di radio. Terus yang keempat
ada koran. Nah, koran ini juga termasuk alat komunikasi karena di koran ada banyak berita. Contohnya ada berita kebakaran, berita Presiden, pemilihan presiden, pemilihan gubernur atau ada pemilu lain. berita kecelakaan dan sebagainya. Anak-anak jadi tahu berita di sana, contohnya di Jakarta ada berita kecelakaan. Nah, dengan membaca koran anak-anak bisa tahu, padahal kan tidak mengetahui kejadian tersebut, tapi dengan membaca koran kita bisa jadi tahu. Nah, jangan salah, koran ini termasuk modern karena adanya di masa-masa baru saat ini, di masa modern. Nah, selain koran berbentuk kertas yang anak-anak terima, yang anak-anak tahu, koran juga ada di handphone anak-anak berupa elektronik, sehingga koran masuk di media modern. Nah, selanjutnya ada televisi. Nah, televisi itu juga termasuk alat komunikasi, bisa memberikan informasi dari, contohnya tadi seperti koran, tapi ini melalui media televisi. Nah, berita ada, iklan ada, anak-anak jadi tahu. Nah, selanjutnya ada lagi komputer atau laptop. Nah, itu juga termasuk alat komunikasi Yang difasilitasi harus ada internet. Nah, anak-anak bisa YouTubean. Nah, Karena ada internet. Itu juga termasuk alat komunikasi. Nah, memasuki minggu ini anak-anak tugasnya apa saja ya? Semangat belajar agar lebih tahu, agar lebih bisa. Nah, minggu ini tugasnya tentang alat komunikasi, subtemanya alat komunikasi tradisional dan modern. Tugas yang pertama, yang paling penting dalam berkomunikasi adalah menghubungkan satu orang ke orang yang lain untuk menerima informasi, sehingga kita sebagai komunikator atau yang pemberi informasi harus bagaimana ya Bu? Bisa menjelaskan dan bisa diterima. Semoga anak-anak bisa menerima ya apa yang Bu Guru jelaskan. Nah, sebelum Bu Guru menjelaskan, Bu Guru juga berdoa agar anak-anak bisa mengerti. Nah, dan anak-anak juga di rumah harus berdoa agar bisa menerima semua informasi yang telah disampaikan. Nah, doanya adalah doa membuka hati agar informasi terserap. Ayo kita belajar doa membuka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Artinya, ya Allah, lapangkanlah dadaku, permudahkanlah urusanku, dan lancarkanlah lidahku agar mereka paham atas pembicaraan. Ya, tugas yang kedua yaitu anak-anak belajar tepuk telepon. Nah, ayo belajar tepuk telepon. Tepuk telepon. Kring kring kring. Ada telepon. Diangkat, lalu disapa. Assalamualaikum. Nah, bisa sekali lagi ya. Tepuk telepon. Kring kring kring. Ada telepon. Diangkat, lalu disapa. Assalamualaikum. Tugas yang ketiga yaitu melipat bentuk amplop. Nah, anak-anak punya kertas lipat kan? Nah, kita melipat bentuk amplop seperti ini. Nah, oke, amplop itu untuk mengirim surat. Nah, suratnya dimasukkan dalam amplop.
amplop itu untuk mengirim surat. Nah, Suratnya dimasukkan dalam amplop. tugas yang keempat. Nah, anak-anak di alat komunikasi. Nah, sekarang anak-anak belajar membuat telepon-teleponan untuk bermain bersama temannya. Kalau tidak ada temannya, bersama ayah ibunya di rumah. Nah, contohnya kegiatan seperti ini. Tugas yang Kelima, yaitu anak-anak menyebutkan atau mengelompokkan alat-alat komunikasi. Halo sahabat Mombi, telepon adalah salah satu alat komunikasi yang ditemukan oleh Alexander Graham Bell tahun 1875. Dengan menggunakan telepon, kita bisa berbicara dengan orang lain meski jaraknya jauh. Oh ya, kita juga bisa membuat telepon sendiri dengan gelas plastik bekas dan benang loh. Kita coba yuk. Tapi ingat, minta bantuan ayah atau ibu untuk membuatnya ya. Untuk membuat telepon dari gelas plastik bekas, kita membutuhkan 2 gelas plastik bekas, benang tebal, paku payung, dan juga gunting. Siapkan gelas plastik bekas yang sudah dicuci. Mintalah bantuan ayah atau ibu untuk melubangi bagian bawahnya menggunakan paku payung atau sejenisnya. Potonglah benang sepanjang 2 hingga 5 meter. Masukkanlah benang pada lubang bagian bawah gelas. Ikat ujungnya sehingga benang menempel kuat pada gelas. Lakukan hal yang sama pada sisi benang yang lain. Telepon dari gelas plastik sudah jadi sahabat Mombi. Yuk kita coba memakainya. Ajak teman, adik, atau kakak untuk mencobanya ya. Wah, Mombi mengajak Loli untuk mencoba telepon dari gelas plastik ini. Mombi berdiri jauh dari Loli. Lalu, keduanya saling menarik gelas plastik hingga benang tertarik kencang dan tegang. Lalu, Mombi menempelkan gelas plastik itu pada mulutnya dan berkata, "Halo Loli, kamu bisa mendengar suaraku?" Dari kejauhan, Loli tampak menempelkan gelas plastik pada telinganya. Kemudian, Loli memindahkan gelas itu dari telinga ke mulutnya lalu berkata, "Halo Kak Mombi, iya aku bisa mendengar suara kakak." Wah, sepertinya Mombi dan Loli jadi keasyikan berbicara melalui telepon gelas plastik. Kira-kira mereka membicarakan apa saja ya? Sahabat Mombi, kok bisa ya kita mendengar suara orang lain yang jauh jaraknya menggunakan telepon gelas plastik ini? Ya, itu karena suara kita dihantarkan melalui benda padat, yaitu benang yang menghubungkan kedua gelas plastik. Nah, sekarang kita cari tahu huruf apa saja yang ada pada kata telepon. T, E, L, E, P, O, N. Telepon. Sahabat Mombi, kini giliran membuat telepon dari gelas plastik. Jangan lupa minta bantuan ayah atau ibu untuk membuatnya ya. Selamat mencoba. Tugas yang kelima, yaitu anak-anak menyebutkan atau mengelompokkan alat-alat komunikasi modern. Nah, tadi apa saja ya yang sudah dijelaskan sama Bu Guru? Tadi ada alat komunikasi tradisional sama modern. Yang modern apa saja? Yang pertama, telepon kabel. Yang kedua, Ada telepon genggam atau Yang- HP, yang ketiga, radio, yang keempat, koran,
5. televisi, 6. komputer, Dan internet. Nah, oke, ada 6 alat komunikasi modern. Kalau anak-anak ada yang ditahu lagi ditambah boleh. Nah, tugas yang keenam, ke-6, yaitu anak-anak berani praktek menggunakan alat komunikasi. Nah, kalau biasanya telepon siapa ya? Telepon ayahnya atau ibunya atau kakeknya. Coba nanti dipraktekkan ya. Telepon bu guru juga nggak apa-apa. Hmm. Nah, anak-anak aktif di kegiatan pembelajaran juga bintang 4, tandanya bisa menggunakan telepon genggam. Nah, tugas yang ke-7. Nah, ayo kita menyanyi. Nyanyi apa, Bu? Menyanyi tadi lah. Tugas yang ke-7. Nah, ayo kita menyanyi. Nyanyi apa, Bu? Menyanyi tadi lagunya Suara Radio. Anak-anak bisa ya? Bisa. Lagunya bagaimana? Lagunya seperti lagu Saya Mau Tamasya Berkeliling-keliling Kota. Nah, judulnya naik becak. Naik becak lagunya Ibu Sut. Nah, nyanyi bersama-sama ya lagu Suara Radio. Nah, musiknya 1, 2, 3. Saya mau mendengar suara di radio. Ada lagu-lagunya, ada titip salamnya, ada informasinya, ada juga iklannya. Halo, halo, suara di radio. Saya mau mendengar suara di radio. Ada lagu-lagunya, ada titip salamnya, ada informasinya, ada juga iklannya. Halo, halo, suara di radio. Sekian tugasnya minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum.